Kalau di handout juga ada yang sejenis, tapi saya nggak tahu apakah angkanya sama persis. Bodinya tidak terlalu masalah ya, bisa apalah anjungan gitu ya. Kalau ini anjungan pas pantai, ini gaya-gaya akibat gelombang misalnya, ini terus ini berat-berat apa segala alat yang menempel di sini, dan ini gaya-gaya dari bawah, dari tanah ya. Begitu. Jaraknya ini kasih aja, ini 2 meter, semua adalah meter, misalnya 2 meter, 2 meter, 4 meter, 2 meter, 2 meter. Ini semua adalah meter ya. Kemudian vertikalnya, misalnya ini 3 meter. Ini beda sendiri ya, atau ini disamakan posisinya. Nah, gitulah ya. Jadi posisinya persis segaris dengan ini, sama 3 meter, ini juga 3 meter, ini 3 meter, begitu. Kemudian angkanya, Anda kasih aja misalnya ini, berapa lah, 12 kilonewton, ini 8 kilonewton, 5 kilonewton, 5 kilonewton, yang ini R1, ini R2, ini R3 gitu ya. Pertanyaannya, tentukan R1, R2, dan R3 agar free body di atas seimbang ya. Jadi ada satu body bangunan dengan semua gaya yang bekerja padanya sudah digambarkan. Jadi ini sudah jadi free body diagram yang lengkap. Permintaannya tentukan, karena ada yang angkanya yang belum dikasih gitu ya. R1, R2, R3 belum diberikan. Kita disuruh mencari berapa nilainya agar sistem ini seimbang. Nah, kalau kita lihat di sini segaris enggak, konkuren juga tidak, karena gayanya ada di mana-mana. Ini sembarang ya. Jadi mestinya ini kita harus gunakan ketiga persamaan keseimbangan yang ada ya. Jumlah gaya-gaya dalam arah X sama dengan 0, jumlah gaya-gaya dalam arah Y sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0 harus kita gunakan. Oke. Nah, agar tadi, pesan yang tadi, gunakan satu persamaan keseimbangan untuk mendapatkan satu unknown gitu ya. Agar kita tidak repot-repot mengeliminasi sehingga memperbesar kemungkinan kekeliruan. Persamaan keseimbangan yang mana dulu yang harus kita pakai? Kita punya 3 sih, sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, dan momen sama dengan 0 ke titik manapun ya. Yang mana dulu? Menurut Anda yang bisa kita gunakan? Sigma
Ya kalau asal nulis saja sih bisa Fx, Fy, dan momen. Yang langsung menghasilkan salah satu unknown ini, R1 atau R2 atau R3 yang arah mana? F ya, Pak. X? Yang Fx, Pak, Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Nanti yang akan muncul hanya R3. Ya. R1 dan R2 nggak ada. Ya. Jadi kalau diselesaikan mestinya R3 langsung dapat nih. Coba kita punya apa? Di sebelah atas ada 5 dan 5 cuma ya. 5 ditambah 5 dikurangi R3 sama dengan 0 karena yang lain vertikal, jadi tidak ada. Jadinya R3 sama dengan 10 kilonewton ya. Beres langsung. Berikutnya apa? Sigma Fy, Pak. Sigma Fy, kalau saya tulis sigma Fy, yang muncul yang mana? R3 nggak muncul karena dia horizontal. R2 ada, dia vertikal. R1 sama R2, Pak. R1 sama R2. Jadi boleh saja sih, tapi baru bisa ditulis saja karena kita tidak akan mendapatkan hasilnya R1 berapa atau R2 berapa. Ya. Jadi tidak disarankan. Ya. Jangan ini dulu, gitu. Karena kalaupun ditulis jadinya cuma nulis saja, belum menghasilkan R1 ataupun R2. R3 kan sudah ya. Kalau gitu bukan Fy dong. Sigma? Sigma momen, Pak. Ke mana? Momen, Pak. Di Ini boleh kemana saja ya? Di titik R3, R2. Kalau ambil ke sini, kasih namanya, misalnya ini titik P gitu ya. Dari tadi A terus, misalnya titik P di situ. Saya bisa ngambil momen ke P. Nanti R2 tidak akan muncul karena dia gayanya persis melewati P. Yang akan muncul adalah R1 dan yang lain angka. Ya. Jadi kalau ini kita selesaikan sama dengan 0, nanti R1 akan kita peroleh. Kita asumsikan arahnya positif searah jarum jam. R2 dan R3 tidak ngasih momen karena persis di sini. Yang gaya 8 itu jaraknya 2 meter dari P horizontalnya. Jadi searah jarum jam itu 8 kali 2. Gaya yang 12 jaraknya 2 dan 2 jadi 4. Masih searah jarum jam. 12 kali 4. Gaya yang 5 jaraknya searah jarum jam juga 5 kali berapa? 6. 6 ya. Kemudian 5 yang satunya 5 kali 3 gitu ya. Dan R1 sendirian berlawanan dengan putaran jarum jam jadi kurang R1 kali berapa nih? 2, 8, 12 ya. 12. Sama dengan 0. Semua bisa kita hitung. 16, 28. Kalau ini pakai HP saya bisa. Bentar. 16 tambah 48 ya. 12 kali 4, 48. 5 kali 6, 30. Tambah 15. 109 ya. Jadi R1-nya adalah 109/12 ya. Yang angkanya 109 itu berapa? 108 itu 9 ya. 9, sekian lah gitu ya. Kilonewton. Nanti tadi yang ngitungkan, hitungin aja. Nah, R1 sudah diperoleh. Kalau R1 sudah diperoleh, yang tadi bisa dipakai. Sigma Fy sama dengan 0. Ya. Karena R1-nya kita sudah tahu nilainya. Ada R2 ke atas, vertikal positif. Kurangi 8, yang itu. Kurangi 12. Tambah R1 sama dengan 0. Karena R1-nya sudah dapat di sini, tinggal masukkan. Nanti kita dapatkan R2. Ini persisnya berapa kalau 1/12 itu berapa ya? Kalkulator aja. 9,08 ya. Jadi R2-nya ini 20 ya. 20 kurangi 9,08 jadi tinggal 10,92 gitu ya.
kilonewton. Jadi segini besarnya R1, R2, dan R3 agar sistem ini seimbang. Ya.